Rumus kimia. Bagaimana cara menuliskan rumus kimia? Rumus kimia itu adalah lambang molekul unsur atau senyawa yang menyatakan jenis dan jumlah relatif atom-atom yang terdapat dalam suatu zat. Rumus kimia dirumuskan yaitu N A X B Y. N itu bilangan koefisien, yaitu angka yang terletak di depan rumus kimia yang menunjukkan jumlah molekul. Sedangkan A dan B itu merupakan lambang atom. X dan Y itu menyatakan angka indeks, yaitu angka yang terletak di sebelah kanan bawah lambang atom yang menunjukkan jumlah atom yang ada di depannya. Contohnya, N-nya 2 berarti jumlah molekul AB itu ada 2 molekul. Kita bisa melihat lagi contoh berikutnya nanti pada contoh penulisan rumus kimia. Rumus kimia. Rumus kimia itu ada 2, yaitu ada rumus molekul, yaitu rumus yang menyatakan banyaknya atom-atom suatu unsur yang terdapat dalam suatu zat. Atau rumus molekul itu rumus yang apa adanya. Sedangkan rumus empiris itu adalah rumus yang menyatakan angka perbandingan bilangan bulat terkecil dan atom-atom dalam suatu senyawa. Atau dengan kalimat yang lain, rumus empiris itu rumus yang disederhanakan. Kemudian di sini ada molekul. Molekul itu adalah gabungan dari 2 atau lebih atom. Molekul dibedakan menjadi 2 berdasarkan atom penyusunnya, yaitu ada molekul unsur dan ada molekul senyawa. Kita lihat bagian molekul. Molekul itu ada 2, ada molekul unsur dan ada molekul senyawa. Molekul unsur itu dibedakan menjadi 4, ada molekul unsur diatomik, molekul unsur triatomik, molekul unsur tetraatomik, dan molekul unsur oktatomik. Kita lihat pengertiannya. Molekul unsur. Molekul unsur itu merupakan gabungan dari 2 atau lebih atom yang sejenis. Untuk molekul unsur diatomik, yaitu molekul yang terdiri dari 2 atom yang sejenis. Contohnya O2, ikatannya antara O dan O. H2, N2, F2, Cl2, Br2, I2. Kemudian ada molekul triatomik, yaitu molekul yang terdiri dari 3 atom yang sejenis.
Contohnya ozon, O3. Ikatannya berarti antara O dan O. Kemudian ada molekul tetraatomik, yaitu molekul yang terdiri dari 4 atom yang sejenis. Contohnya P4, AS4. Kemudian ada molekul oktaatomik, yaitu molekul yang terdiri dari 8 atom yang sejenis. Contohnya S8. Jadi pada molekul unsur itu ikatannya unsurnya adalah yang sejenis. Diatomik berarti 2 atom yang sejenis, triatomik berarti 3 atom yang sejenis, tetraatomik berarti ikatan 4 atom yang sejenis, oktaatomik berarti ikatannya 8 atom yang sejenis. Kemudian selain molekul unsur, di sini ada molekul senyawa. Molekul senyawa adalah gabungan 2 atau lebih atom-atom yang berlainan jenis. Contohnya H2O, berarti ikatannya antara atom hidrogen H2 dengan atom oksigen O2 menghasilkan molekul senyawa H2O. Kemudian contoh yang kedua, di situ ada ikatan antara Na dan Cl menghasilkan senyawa NaCl. Jadi pada molekul senyawa ikatannya antara atom berbeda jenis. Kemudian kita lihat contoh penulisan rumus molekul. Contoh nama senyawanya air, berarti rumus molekulnya H2O. Kemudian nama senyawa garam, rumus molekulnya NaCl. Rumus molekul amonia, nama senyawa amonia, rumus molekulnya NH3. Kemudian ada nama senyawa glukosa dengan rumus molekul C6H12O6. Rumus berikutnya yaitu ada rumus empiris. Rumus empiris itu rumus yang menyatakan angka perbandingan bilangan bulat terkecil dari atom-atom dalam suatu senyawa. Atau dengan kata lain yaitu rumus empiris adalah rumus yang disederhanakan. Di sini kurang kalimat disederhanakan. Rumus empiris, rumus yang disederhanakan. Contohnya nama senyawanya air, rumus molekulnya H2O, rumus empirisnya yaitu mohon maaf itu ada kesalahan, harusnya rumus empiris yaitu H2N kali, di mana N sama dengan 1. Kemudian ada amonia NH3, rumus molekulnya,
Rumus empirisnya, rumus yang disederhanakannya yaitu NH3N kali, di mana N sama dengan 1. Kemudian contoh yang ketiga ada glukosa. Rumus molekulnya C6, H12O6. Ini bisa disederhanakan masing-masing dibagi dengan 6. Menjadi rumus empirisnya CH2ON kali, di mana N sama dengan 6. Contoh yang keempat, di sini ada propena. Rumus molekulnya C3H6. Ini bisa disederhanakan lagi masing-masing dibagi dengan 3. Rumus empirisnya menjadi CH2N kali, di mana N sama dengan 3. Demikianlah pembelajaran pada subbab pokok bahasan cara menuliskan rumus kimia. Kita lanjutkan lagi pada pokok pembahasan berikutnya.